Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan semua dalam keadaan yang tenang. Baik, syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul walaupun berada di rumah masing-masing, tetapi saya percaya bahwa kita satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita memulakan ibadah, saya akan membawa kita di dalam doa permulaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu lagi peluang untuk kami berada di dalam talian ini, untuk sama-sama kami memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam ini Tuhan, agar Engkau memberkati kami dari mula hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita mulakan ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah lagu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau
Haleluya saudara, kita memuji Tuhan dengan penuh gembira. Baik, kita teruskan ibadah kita pada malam ini. Mari kita sediakan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Baiklah saudara, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Pendeta Elda
untuk membawa kita dalam renungan pada malam ini. Silakan. Baik, shalom dan selamat malam untuk kita yang sudah mengikuti ibadah talian pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah keluarga melalui talian. Kami bersyukur karena Allah senantiasa menyertai kami. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan, yang dimana kami akan mendengar sebentar lagi. Tuhan memberkati kami, kuasa daripada Roh Kudus Tuhan menolong dan mengajar kami untuk kami dapat memahami kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini saya mengambil firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ayat 15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, dalam pelayanannya, Yesus memberi perhatian kepada anak-anak karena sikap mereka yang tulus, mudah mengampuni, rendah hati, dan penuh ketergantungan kepada orang lain. Nah, Yesus menggunakan mereka sebagai contoh bagi para murid untuk hidup rendah hati dan tulus. Nah, Yesus juga menegaskan bahwa penyambutan terhadap mereka itu berarti juga penyambutan terhadap Dia. Di dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-18, dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-5. Di situ kita dapat melihat di mana Yesus menegaskan bahwa penyambutan terhadap mereka itu berarti penyambutan terhadap Dia. Nah, sikap Yesus yang baik dan lembut terhadap anak-anak itu belum menular dalam diri pada murid-muridnya. Nah, bagi para murid, anak-anak hanya mengganggu orang dewasa. Itulah sebabnya para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mendekati Yesus. Nah, tindakan para murid pasti mengecewakan mereka. Nah, mungkin mereka berharap Yesus dapat mendoakan dan memberkati anak-anak itu. Namun, Yesus yang peduli tidak membiarkan hal itu berlangsung lama. Dia menegur para murid agar tidak menghalangi mereka untuk datang kepada Dia. Nah, mereka pun kemudian punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, Yesus sendiri menegaskan di sini bahwa mereka adalah yang empunya kerajaan surga karena termasuk golongan yang paling mudah tersentuh oleh kuasa Injil dan percaya kepada Yesus. Nah, ini yang mereka nyatakan di dalam pelantaran bait Allah dengan memuji-muji Yesus dalam Matius 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Nah, kita harus meneladani Yesus dalam mengasihi dan memberkati anak-anak. Nah, caranya adalah dengan mendidik dan mengajari mereka sejak awal agar mengenal Yesus dan menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Nah, ingatlah bahwa jiwa mereka pun berharga di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya mengajak kita dan membawa kita merenungkan tentang anak. Ataupun di sini firman Tuhan membawa kita melihat teladan Yesus sendiri di dalam memberkati anak-anak, di dalam mengasihi anak-anak, di dalam Dia mendekati anak-anak itu sendiri. Nah, anak-anak merupakan titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi perlu disadari bahwa pembentukan karakter anak itu menjadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah ataupun tanggung jawab sekolah minggu. Ya, bagaimana kita dapat membentuk karakter anak? Nah, kalau kita dapat melihat ayat di dalam yang ke-13, poin pertama saya, ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Nah, di sini kita dapat melihat Yesus membawa dan mendekati
anak-anak itu, di mana ibu bapa membawa anak itu datang kepada Yesus. Nah, di tengah kerumunan banyak orang, ada orang tua yang berusaha mendekati Yesus, walau menemui tantangan daripada para murid tersebut untuk tidak mendekati Yesus. Tapi kita lihat di ayat ini, Yesus ingin mendekat dengan anak-anak dan berdoa untuk anak-anak. Nah, hari ini jika kita memiliki anak, janganlah lupa untuk mengenalkan Yesus kepada anak sejak awal lagi. Sekali lagi saya tegaskan di sini, janganlah lupa untuk mengenalkan Yesus kepada anak sejak awal lagi. Seperti dikatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 itu, kalau kita lihat perintah yang diperintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka mendidik ataupun mengajar anak untuk mengasihi Tuhan dimanapun dan bilapun keadaannya. Jadi di sini kita diajak oleh firman Tuhan untuk membawa anak kepada Yesus. Bagaimana kita menerapkan prinsip ini di dalam keluarga kita? Bagaimana kita menerapkan prinsip ini di dalam keluarga? Nah, firman Tuhan sekali lagi mengajak kita untuk membawa anak ini kepada Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia. Karena ini tidak mudah. Untuk mendidik anak-anak tidak mudah. Sebab itu saya katakan tadi, itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua, bukan menjadi tanggung jawab sekolah ataupun sekolah minggu. Tetapi itu menjadi tanggung jawab kita mendidik anak untuk mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Lalu firman Tuhan ayat yang ketiga di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan itu dengan setia. Orang yang melakukan itu dengan setia, dia akan dapat melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan anak itu sendiri. Ya, jadi mari kita belajar daripada Yesus. Jangan kita menghalangi anak itu datang kepada Yesus, tetapi sebaliknya kita membawa mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi dari kecil lagi. Yang kedua, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Nah, usaha yang kita lakukan akan sangat baik jika diberangi dengan teladan hidup nyata yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Mungkin hari ini kita memiliki kesibukan pekerjaan dan juga pelayanan. Tetapi jangan kita lupa untuk meluangkan waktu berkualiti bersama dengan anak dan tingkatkan karakter orang tua di dalam keluarga sehari-hari. Sebab anak-anak melihat teladan hidup orang tua. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat menjaga anak itu untuk tetap berada di dalam Tuhan, yaitu dengan meluangkan waktu yang berkualiti bersama-sama dengan anak. Sekalipun kita punya kesibukan, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, di sini firman Tuhan mengajak kita, bahkan mendorong kita supaya anak itu tetap berada di dalam Tuhan adalah meluangkan waktu yang berkualiti dan meningkatkan karakter ataupun teladan hidup sebagai orang tua yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan katakan, lakukanlah itu dengan setia. Ketika kita lakukan itu dengan setia, seperti mana di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ketiga itu, maka anak itu tetap berada di dalam Tuhan. Kita harus sentiasa menjadi teladan hidup yang baik agar tidak menjadi penghalang bagi anak-anak itu untuk datang dan mengasihi Yesus. Keluarga yang berhasil di dalam Tuhan adalah keluarga yang benar-benar tinggal tetap di dalam Dia. Nah, bagaimana keluarga itu dapat berhasil di dalam Tuhan? Itu oleh karena keteladanan yang diberikan oleh orang tua itu sendiri. Jika orang tua itu punya teladan yang baik, sehingga dapat diteladani oleh anak-anak, maka seluruh isi keluarga itu melayani Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kehidupan keluarga itu adalah keluarga yang kuat di dalam Dia. Ya, karena itu, marilah kita sebagai orang tua di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap menjaga anak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah itu dengan setia. Yang terakhir, yang ketiga, mendoakan anak. Ayat yang ke-14 juga berkata,
Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Mendoakan anak. Nah, sewaktu anak masih kecil, apalagi masih bayi, tentu anak ada dalam pengawasan orang tua terus-menerus. Nah, tetapi orang tua tidak selamanya dapat memantau anak-anak. Nah, akan ada masanya anak itu pergi sekolah, ada masanya anak itu tidak dapat diawasi, ada masanya anak itu bermain dengan gadget terus, dan ada kadangkala anak itu kita tidak dapat awasi apa yang mereka akses atau informasi-informasi yang mereka lakukan. Ini kadangkala kita tidak dapat memantau mereka. Maka dari itu sangat penting untuk orang tua selalu berdoa untuk anak-anak supaya anak selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Nah, bagaimana apa yang dapat kita lakukan supaya kehidupan mezbah doa keluarga itu tetap terjaga nyala apinya? Salah satunya adalah berdoa, selalu berdoa. Ketika kita selalu berdoa, maka kehidupan mezbah doa itu terjaga nyala apinya. Jadi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk selalu berdoa, maka anak-anak itu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Maka kehidupan mezbah doa itu tetap terus menyala. Lakukanlah itu. Sekali lagi saya mendorong kita di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia. Bagaimana anak-anak itu dapat datang kepada Yesus dengan dorongan ataupun ajaran yang diberikan oleh orang tua itu, maka anak itu dapat mengenal Yesus sejak dari awal lagi, yaitu dari mereka kecil lagi. Karena kalau sudah mereka meningkat remaja, saya bukan katakan itu sudah terlambat, tetapi mereka sudah mulai memberontak di sana dan membuat keputusan. Nah, sejak awal kita mendidik anak-anak kita untuk mengenal Yesus secara pribadi mereka. Jangan menghalang-halangi mereka. Dan lakukanlah itu dengan setia. Memang kadangkala anak ini banyak persoalannya, banyak pertanyaannya, dan banyak macam ragam ataupun pikiran-pikiran yang mereka lontarkan kepada kita. Tapi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk lakukanlah itu dengan setia. Berusaha untuk memberi penerangan, penjelasan kepada mereka sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki keinginan untuk mengenal dan mengetahui siapa pribadi Yesus itu sendiri. Ya, dan teruslah menjaga mereka untuk tetap berada di dalam Yesus dengan cara meluangkan waktu, masa kita, dan juga memberi teladan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak ataupun sebagai orang tua di dalam keluarga itu sendiri. Dan selalulah berdoa. Maka mezbah doa itu akan terus menyala-nyala ketika kita selalu berdoa. Maka daripada itu, anak-anak, di mana firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa anak-anak adalah anak panah di tangan pahlawan. Nah, anak-anak itu ibarat di tangan seorang pahlawan. Jika orang tua dengan tepat memainkan peranannya sebagai pahlawan, maka nescaya anak-anak dapat mendapat masa depan yang cerah. Ya, sekali lagi, anak-anak itu ibarat anak panah di tangan pahlawan. Jika orang tuanya tepat memainkan peranan sebagai seorang pahlawan, maka anak itu akan mendapat masa depan yang baik. Jika kita salah mendidik dia, maka anak itu mungkin tidak ada yang mustahil, mungkin salah memilih jalan ataupun sebaliknya. Sebab itu saya mendorong kita, marilah kita menjadi orang tua yang tepat memainkan peranan penting di dalam kehidupan anak-anak itu. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang singkat adanya untuk kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya menguatkan kita sebagai orang tua yang memiliki satu peranan penting dalam mendidik anak-anak, terutama di dalam membangun karakter mereka untuk dapat mengenal Yesus Kristus secara pribadi mereka. Jadi mari kita yang punya anak kecil, dari awal inilah kita mendidik mereka untuk mengenal Yesus. Di bagi mereka yang mungkin anak-anak sudah meningkat remaja, belum terlambat, teruslah setia berdoa, mendoakan anak-anak kita supaya mereka juga punya keinginan dan hati agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka untuk terus mencari Tuhan, bahkan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami
renungkan pada malam hari ini. Berkatilah kami bersama sebagai orang tua di dalam keluarga, baik itu sebagai bapa ataupun mama di dalam rumah tangga itu sendiri. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi orang tua yang dapat membentuk, membangun karakter anak-anak di dalam Tuhan, supaya mereka mendekat dan mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami rindu punya keluarga yang menyembah kepada Tuhan. Oleh itu, jadikan kami orang tua yang dapat menjadi teladan baik di dalam kebenaran firman Tuhan dalam membentuk anak-anak kami. Kami berdoa buat seluruh segenap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Melalui perenungan kami dikuatkan, diteguhkan untuk dapat menjalani kehidupan kami sebagai orang tua yang percaya di dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah talian pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih pendeta di atas renungan sebentar tadi. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara kita menyambut firman Tuhan sebentar tadi dengan sebuah lagi lagu pujian. Baik saudara, sekali lagi kita mempersilakan Pendeta Elda untuk membawa kita dalam doa syafaat pada malam ini. Dipersilakan. Baiklah, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama di dalam persekutuan keluarga dan juga dapat berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa buat iman di jemaat Tuhan. Kita berdoa buat kesehatan kita bersama. Kita berdoa juga buat pandemik ini supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan kita berdoa kesatuan umat-umat Kristen di negara kita dan juga di dalam negeri kita.
Mari kita berdoa bersama. Siap pimpin kita di dalam doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini, mengajar dan membimbing kami untuk kami dapat meneladani sikap Yesus sendiri di dalam mendekati ke anak-anak. Berikanlah hati kami yang mau mengasihi dan mendidik anak-anak dengan penuh sabar, di dalam membawa mereka mengenal Yesus, di dalam mengajar mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang tua, agar kami diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk mendidik anak-anak kami untuk dapat mengenal Yesus secara pribadi. Oleh itu Tuhan, dengan anugerah-Mu, pertolongan-Mu memampukan kami. Kami berdoa buat iman jemaat Tuhan, baik di Pekan, Parong, dan juga Ghana. Kami berdoa bagi iman mereka supaya tetap setia mengasihi Tuhan. Apapun cabaran yang kami harus lalui di musim pandemik ini, kuatkan kami Tuhan untuk melaluinya bersama dengan keluarga. Kami percaya pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan yang memberi penghiburan, kekuatan, semangat yang baru untuk kami jalani kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi wabak virus COVID-19 ini yang banyak memberikan kami ketakutan dan juga menghalangi program-program bahkan pelayanan kami. Kami berdoa supaya wabak ini dapat ditangani bagi pihak-pihak yang tertentu, dan juga kami percaya kuasa daripada Tuhan juga menolong mereka dan juga dapat menangani masalah wabak ini. Kami berdoa agar kami juga dapat melaksanakan aktiviti kami seperti biasa sekalipun dalam norma yang baru. Biarlah kami dapat beradaptasi untuk menjalani hidup di pandemik ini. Tuhan Yesus, kuatkan kami dan pimpinlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat terus memberitakan kebenaran Tuhan di musim pandemik. Kami juga berdoa bagi ekonomi jemaat Tuhan, di mana ada banyak jemaat Tuhan, bahkan masyarakat, rakyat yang terjejas oleh karena pandemik ini. Kami berdoa anugerah Tuhan yang mempercukupkan kami di dalam memperhatikan keperluan keluarga dan juga gereja. Tuhan Yesus, berkatilah ekonomi jemaat-jemaat-Mu, agar kami dapat menyokong pelayanan Tuhan, kami juga dapat mencukupkan keperluan keluarga, bahkan dapat juga memperhatikan orang lain yang berkekurangan. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kiranya berkat dan anugerah-Mu menyertai dan melindungi dan juga memimpin kami. Kami bersyukur juga kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami ingat juga jemaat yang mungkin dijangkiti dan terjangkit. Kami berdoa mereka yang masih dalam kuarantin, agar mereka juga diberi penghiburan, kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka sesuai dengan waktu dan masa Tuhan sendiri. Kau pakai juru rawat yang merawat, agar mereka juga diberi semangat dan juga kekuatan untuk merawat serta hikmat. Kami berdoa untuk semuanya ini Bapa. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebut satu-satu, tapi kami percaya kuasa daripada Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam ini, mari kita naikkan lagi satu pujian, yaitu Onsi Kau Ginawaku. Yesus no ralano proporción, Yesus no gambasi, now itu kesanan, it is one pemaguna. Royo royo maguna Tuhan,
Soro-soro tui kusiana Nakutung ako Yesus Mantadin kapatayo Inamasi koday. Pusiko kinautu Umadian Tuhan Ngawi ko siyanan ng kumaday Ponsoro ko kasari Royon wiharan mo Sontok suang kinautu Iyano itong idang patakonku Hindi ko posisyon ko Yesus noranong katapatan Yesus noranong ko posisyon Yesus nogang pamasi Ngaw itulog kagsanan Itis ang pamaguna Royo-royo ang tungaran ng Tuhan Soro-soro buwi ko siyaran Nakutung ako Yesus Mantadin kapatayo Inamasi koday. Baiklah saudara, untuk doa penutup pada malam ini, sekali lagi kita persilakan Pendeta Elda untuk membawa kita di dalam doa. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa syukur dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat mengikuti ibadah hingga selesai. Biarlah Tuhan memberkati kami sisa waktu yang ada pada malam hari ini. Berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami. Kami akan menutup ibadah keluarga kami pada malam hari ini dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.